Sketok. Wis. Wis Oke. mau record. Wis. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Pak Sugianto sebagai PJMK mata kuliah Sistem Cerdas. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan aplikasi cerdas untuk optimasi jadwal kuliah dan aktivitas harian mahasiswa. Aplikasi yang kita buat itu bernama Calendify. Mungkin di sini ada perkenalan dari anggota kelompok. Yang pertama ada Mbak Netanya Bonita Tomasoa dengan NIM 082113334041. Kemudian ada Firda Renanda dengan NIM 182221027. Kemudian ada saya sendiri Muhammad Rizaldi Putra dengan NIM 182221033. Mungkin next bisa dijelaskan oleh Mbak Anya. Di sini terdapat fitur utama, yaitu untuk menambahkan jadwal dan edit dengan mudah, lalu jadwal tersimpan dalam program, lalu tampilan kalender interaktif, dan kalender tersimpan di JSON. The next. Yang pertama ada menggunakan generic algorithm atau GA untuk mencari slot waktu terbaik bagi aktivitas fleksibel, lalu memastikan aktivitas fleksibel tidak bertabrakan dengan jadwal mata kuliah yang ada. Personalisasi optimal atau best fit scheduling terdapat optimasi mempertimbangkan jendela produktif, lalu memaksimalkan penempatan aktivitas di waktu-waktu di mana pengguna memiliki profil energi dan fokus terbaik. Lalu juga terdapat algoritma secara ketat untuk menghindari tabrakan waktu atau overlap antara semua event, lalu masukkan kendala waktu istirahat minimum atau minimum rest antar event untuk menjamin work-life balance dan menghindari burnout. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan demo aplikasi secara langsung. Di sini aplikasinya menggunakan genetik algoritma di mana tampilannya berbasis GUI yang bertemakan pastel. Nanti datanya akan tersimpan di jadwal.json, jadi menyimpan otomatis. Lalu aplikasi ini itu mengatur dan memberikan rekomendasi berdasarkan pertimbangan waktu tempuh, terus energi dan produktivitas, terus juga jam istirahat atau waktu yang diperlukan untuk istirahat. Di sini kita langsung coba untuk running. Nah, beberapa jadwal itu sudah saya coba untuk input. Di sini ada tipenya itu ada mata kuliah, tugas, atau aktivitas hariannya. Terus untuk hari ada Senin sampai Minggu. Untuk nama ini diisi dengan nama kegiatan. Lalu ada waktu mulai, waktu selesai. Waktu mulai itu nanti dihitung dengan jam, titik 2 menit. Lalu lokasinya ini kita tulis, meskipun di sini tertulis opsional, lebih baik kita tulis waktunya itu di mana, apakah di rumah, apakah di luar rumah, karena itu juga menjadi pertimbangan algoritma ini untuk melihat energi yang dipakai, jarak tempuh, waktu tempuh. Terus di sini catatan kita bisa menulis detailnya, misalkan catatannya kita ingin kuliah dengan membawa laptop dan lain-lain, itu bisa ditulis catatannya di sini. Nah, lalu kita bisa langsung tambah atau simpan yang nantinya daftar atau inputan yang kita telah masukkan akan muncul di sini di daftar input. Ketika sudah kita input, semuanya kita bisa optimize dengan menyarankan data atau jadwal terbaik. Lalu nanti akan muncul jadwal terbaiknya. Kalau udah kita setuju dengan jadwal tersebut, pilihan dari aplikasi ini langsung apply suggestion. Nah, kalau misalkan kita masih nggak pengen dengan jadwal tersebut, kita bisa clear suggestion preview. Nah, di sini udah beberapa yang kita input. Kita coba lagi input, misalkan di hari Selasa itu ada mata kuliah biomaterial.
biomaterial, lokasi di kampus. Terus di sini waktu mulainya misalkan di jam 13.00, waktu selesainya itu 14.40. Catatannya presentasi tugas, kelompok gitu ya, kelompok. Terus kita tambahkan atau simpan, maka akan otomatis masuk ke dalam daftar input di sini. Terus kita tambahkan lagi, misalkan itu ada tugas kewirausahaan jam mulainya misalkan kita tulis jam 9 hingga pukul 13.30. Di sini saya sengaja menulisnya 09.00 supaya kita bisa melihat kalau misalkan format waktunya tidak sesuai, apakah akan muncul error atau peringatan. Kita lihat. Ini untuk lokasinya kita tulis di gazebo kampus. Catatannya membawa kamera dan laptop misalkan. Dan laptop. Nah, kita tambah dan simpan. Nah, di sini tertulis error. Format waktu harus jam terus .2 menit. Jadi kita harus sesuaikan dulu dengan formatnya. Nah, seperti ini kalau sudah benar format waktunya, maka bisa ditambah dan disimpan. Nah, akan tetapi jadwal baru yang kita buat ini atau tugas yang akan kita kerjakan ini itu bertabrakan dengan kelas biomaterial di jam 1. Karena di sini kita tulis selesainya itu jam 1.30 ya. Di sini ada opsi tetap tambahkan yes atau no. Kenapa kita lakukan tetap bisa ditambahkan? Karena tugas itu fleksibel. Jadi kita bisa selesai sebelum jam 1 gitu. Atau mungkin bisa dilanjutkan di setelah jam 1 gitu. Jadi tetap bisa ditambahkan meskipun bertabrakan. Nah, beda lagi kalau misalkan tipenya itu mata kuliah. Misalkan kita mau ke RS-an gitu ya, terus di hari Selasa yang sama itu ada kuliah kuantum gitu. Kuantum. Lokasinya di kampus, di jamnya itu jam yang sama dengan biomaterial, misalkan 13.00 sama 14.40, maka ketika kita tambahkan akan muncul error. Tabrakan dengan biomaterial di jam 1 ini. Jadi kita tidak bisa menambahkan gitu, tidak seperti tugas tadi karena tugas itu sifatnya fleksibel, jadi tetap bisa ditambahkan dan nanti akan disesuaikan oleh ini ya aplikasi untuk menyarankan jadwal terbaik gitu. Sedangkan kalau mata kuliah ini tidak bisa, jadi cuma bisa kita ganti. Kita ganti di hari lain gitu. Jadi tidak bisa di hari Selasa di jam yang sama. Misalkan kita taruh di hari Kamis, itu bisa. Nah, seperti ini. Terus, apalagi ya? Ini juga ada fitur ini ya, untuk kita lihat ketika kita klik, tadi kan kita sudah menginput catatan sama lokasinya, tapi kan di kalender ini tidak terlihat ya lokasi sama catatan yang kita udah tulis tadi. Tapi dengan cara kita klik, misalkan ini biomaterial kita klik. Nah, di sini tertera detailnya. Biomaterial, lokasinya ada di kampus, catatannya, nanti agendanya presentasi tugas kelompok, seperti itu. Jadi kita bisa lihat dengan mengeklik jadwalnya gitu. Untuk detailnya atau yang dibawa apa aja gitu. Nah, ini.
lokasi, gazebo, catatan, tugas ditulis tangan gitu. Sekarang kita coba untuk optimize buat melihat yang mana jadwal terbaik yang direkomendasikan oleh aplikasi. Di sini sebelum kita pencet optimize, perhatikan dulu bahwa kotak-kotak ini berwarna putih ya. Kalau kita udah pencet optimize, nah ini sudah diurutkan dan dioptimize menurut aplikasi dengan yang terbaik. Lalu kita klik OK, maka ketika sudah dioptimize, di sini kotak-kotaknya akan di-highlight dengan warna kuning pastel gitu, oranye pastel, untuk memberitahu bahwa jadwalnya sudah disusun berdasarkan rekomendasi dari aplikasi. Nah, ketika kita sudah setuju, kita pencet apply suggestion. Apply suggested schedule. This will replace flexible activities in your calendar. Kalau kita setuju, kita pencet yes. Nah ini berdasarkan atau berdasarkan rekomendasinya gitu. Jadi dari sini sarapan, biomaterial, metopen, kuantum itu diratakan di sini. Lebih baik seperti ini gitu. Tapi kan kalau misalkan jadwal kuliah itu tidak bisa ya, tidak bisa diganti gitu kan. Makanya di sini tetap biomaterial, metopen, kuantum. Sedangkan seperti tugas itu dialokasikan nih. Tugas fisika partikel jam segini mendingan di hari Jumat. Terus di Minggu itu ada tugas kewirausahaan, mendingan dikerjakan di hari Minggu gitu. Jadi udah disarankan oleh aplikasinya jadwal terbaiknya. Nah, terus di sini juga ada fitur. Tadi kan ketika kita pengen mengedit bagian input, kita bisa tulis. Misalkan kita mau edit nih tugas wirausahaan, kita edit. Nah, kalau kita diedit di daftar input, otomatis di kalendernya dia nggak muncul. Di sini di hari Minggu tadi kan ada tugas kewirausahaan ya, tidak muncul. Gitu. Tapi ketika kita editnya dari sini, diklik tugasnya gitu ya. Kita edit ininya mulai waktunya atau lokasinya gitu kan. Lokasinya di ruang kuliah gitu misalkan. Ruang kuliah. Di sini tetap ada ya, di sini di kalendernya tetap ada eh, apa jadwal kita gitu. Simpan perubahan, terus kita klik lagi. Nah, lokasinya udah berubah di ruang kuliah kampus. Seperti itu. Terus di sini ada ini, hapus yang terpilih dengan cara mengeklik dulu ya, yang mau kita hapus yang mana. Misalkan kita mau hapus kuantum gitu ya. Kita pilih, udah diklik, terus kita hapus yang terpilih. Apakah yakin untuk menghapus kuantum pada hari Kamis? Kalau mau dihapus, pencet yes. Dan nanti di sini hilang ya kuantumnya. Seperti itu. Mungkin seperti itu demo dari, oh ada satu lagi. Ketika kita close aplikasinya, nah kita close. Oke. Aplikasi tadi atau jadwal-jadwal yang udah kita tadi itu akan tersimpan di file jadwal.json ini. Jadi ketika kita run lagi, jadwalnya yang tadi kita sudah input, yang sudah direkomendasikan oleh aplikasi itu tidak hilang. Nah, tetap ada di sini ya, tetap ada. Meskipun sudah kita close aplikasinya. Seperti itu. Mungkin seperti itu aja demo dari kelompok 1 untuk aplikasi cerdas manajemen waktu untuk mahasiswa khususnya. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang pengen ditambahkan? Ya, mungkin dari aplikasi sudah kita buat itu sudah berhasil memberikan rekomendasi waktu-waktu yang terbaik untuk seperti mengerjakan tugas atau contohnya waktu apa sih yang biar tidak bertabrakan dengan mata kuliah gitu. Jadi mungkin dari GA-nya sendiri udah cukup baik hasilnya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mungkin kurang lebih mohon maaf. Mungkin bisa saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.